Teman-teman pasti tahu dong, pilar-pilar PBO itu terdiri dari apa saja, ya. Pada video kali ini kita akan membahas 4 pilar PBO yang umum digunakan dalam mengembangkan aplikasi berbasis object oriented, yakni abstraction, polymorphism, interface, dan encapsulation. Yuk, mari kita simak video tutorial berikut ini. Dan kali ini kita memiliki sebuah kelas dengan nama WIS-Item. WIS-Item ini memenuhi aspek abstraksi. Kenapa aspek abstraksi? Kalau kita bicara WIS-Item atau keinginan kita tentu saja memiliki berbagai macam informasi di dalamnya. Mulai dari nama apa yang kita inginkan, apakah keinginan tersebut sudah tercapai, berapa harga keinginan kita, di mana kita membelinya, dan aspek-aspek yang lain, termasuk warna, model, dan sebagainya. Dalam konsep pemrograman berorientasi objek, tidak semua atribut-atribut yang tadi saya sebutkan ada di dalam kode. Proses eliminasi dari apa yang kita pikirkan, kerangka objek yang kita pikirkan ke dalam kode, ada beberapa yang dibuang, ada beberapa yang dipertahankan, itu yang kita sebut dengan abstraksi. Jadi abstraksi adalah suatu model untuk mengeliminasi, selected, eliminate, atribut-atribut yang tidak relevan di aplikasi kita. Atau bahkan juga menambahkan aspek sedikit yang tidak terlihat relevan dalam lingkungan objek, tetapi relevan dalam lingkungan kode. Misalnya kita tambahkan di situ ID, identitas, untuk menunjukkan kunci unik WIS-Item yang kita harapkan apabila ada nama yang sama. Misalnya hendak membeli baju, ada nama yang sama, maka kita bisa bedakan dengan ID. Kira-kira itu abstraction. Berikutnya adalah polymorphism atau yang kita kenal dengan banyak bentuk. Polymorphism terbagi menjadi dua, polymorphism yang sifatnya static atau compile time, dan polymorphism yang sifatnya dynamic atau runtime. Nah, saya tunjukkan dulu polymorphism yang sifatnya static. Nah, di sini kita punya dua metode, teman-teman. Teman-teman bisa melihat virtual void show information dengan virtual void show information string message. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada satu metode dengan dua masukan yang berbeda, dua parameter yang berbeda. Konsep seperti ini disebut dengan overload, dan ini adalah salah satu bentuk polymorphism level static atau compile time, karena kita sudah tahu ada perbedaan tersebut. Dan yang berikutnya adalah polymorphism yang sifatnya dynamic. Polymorphism yang sifatnya dynamic umumnya diwujudkan melalui konsep implementasi dari inheritance. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah WIS-Item, maka WIS-Item ini punya kelas turunan namanya priority need atau kebutuhan yang prioritas. Jadi kan keinginan ada yang kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas ini memiliki perbedaan, yaitu adanya prioritas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat kita bisa melakukan aktivitas seperti ini. Saya bisa melakukan aktivitas yang kita bisa membuat sebuah objek WIS-Item tetapi new-nya priority need. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita bisa buat objek yang berbeda dengan objek sesungguhnya selama objek tersebut merupakan turunannya. Nah, konsep dynamic creation ini, jadi teman-teman bisa lihat WIS-Item itu ya. WIS-Item itu malah membuat objek new priority need ya. Nah, konsep dynamic creation ini dikenal dengan polymorphism dynamic atau dilakukan pada saat runtime. Interface adalah sebuah kontrak. Lalu apa yang dimaksud dengan kontrak itu sendiri? Bayangkan dua buah objek hendak berkomunikasi. Mereka harus menyepakati format komunikasinya. Ya, contoh Anda mengobrol dengan orang lain. Anda harus sudah menyepakati format komunikasinya. Menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa yang lain. Nah, konsepnya juga sama. Interface ini konsepnya adalah untuk menjembatani komunikasi dengan menuntun kesepakatan. Contohnya kalau saya ingin menganggap priority need ini adalah sebuah collection. Saya bisa menambahkan e-collection. Ya, di sini ada. Oke. Kemudian saya masukkan collectionnya apa. Misalnya saya ingin collectionnya adalah bisa kita bisa urutkan. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Pada saat kita bicara e-collection seperti ini, maka kita wajib mengaplikasikan kontrak yang ada. Nah, gini ya. Kita wajib mengaplikasikan kontrak yang ada. Di sini kita bisa lihat implement interface. Nah, ini ya.
Saya akan mengimplement interface e-collection. Nah, di sini teman-teman bisa melihat akan ada banyak interface implementasi dari e-collection tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Jadi intinya adalah pada saat kita bicara implementasinya, nah ini ya, implement all, implement interface. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kode-kode yang wajib ya agar mereka bisa berkomunikasi. Nah, demikian yang dimaksud dengan interface. Yang terakhir adalah konsep yang paling mudah dipahami, yaitu encapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus sekumpulan variabel agar tertutup, agar hanya bisa diakses dengan level tertentu. Contohnya kita membuat sebuah kelas. Kelas ini adalah sebuah konsep encapsulation karena dia menutup seluruh metode dan sebagainya yang ada di sini. Ya, teman-teman bisa melihat itu. Ini adalah encapsulation. Encapsulation jadi intinya adalah membungkus sekumpulan aktivitas yang tidak perlu diketahui ya, yang berfokus pada proses internal yang kemudian yang harus diketahui oleh pengguna hanyalah sebuah hasil. Contoh yang paling sederhana lainnya adalah pada saat kita punya sebuah method show information. Kita hanya cukup mengirimkan sebuah message ya. Kita hanya cukup mengirimkan sebuah message atau bahkan kita tidak perlu mengirimkan apapun di sini ya. Tapi di dalamnya terjadi proses. Ya, sama halnya teman-teman memesan mie goreng di Abang Burjo ya, terjadi proses yang mungkin teman-teman tidak perlu ketahui. Yang penting mie gorengnya datang. Demikian konsep interface. Jadi kali ini kita sudah mempelajari 4 hal pilar-pilar object oriented, abstraction, polymorphism, interface dan encapsulation. Selain itu sebenarnya ada inheritance ya. Inheritance itu kalau saya boleh bilang ya seperti tadi yang kita bahas. Ya. Memang banyak yang mengatakan I-nya ini interface atau inheritance. Dan itu terserah Anda. Anda memasukkan I-nya interface atau inheritance. Atau I-nya ini double jangan-jangan ya. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.